Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham yang mungkin teman-teman sudah kenal, yaitu ERA atau Era Jaya Swasembada Tbk. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham ERA Swasembada Tbk. Nah, buat teman-teman, untuk saham ERA sendiri tanggal 31 Maret 2022 mengalami koreksi ya, hampir 1%, lebih tepatnya 0,85% ke level 580. Nah, bagaimana prospeknya kalau dilihat dari EMA 200-nya ada di sekitar 575, ini sudah confirm break dari EMA 200. Kemudian EMA 50-nya ada di sekitar 565. Ini cukup berdekatan dengan EMA 200 ya. Seperti itu. Untuk garis MACD masih mengarah ke atas dan cenderungnya beberapa hari ini sudah mulai sideways ya. Seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya pribadi ini membentuk pola double bottom ya. Pola W double bottom. Nah, tetapi perlu konfirmasi kalau saham ERA ini bisa mampu breakout dari 580-an sampai dengan 600-nya ini 580, 590 ini mampu breakout atau tidak. Kalau seandainya mampu breakout, maka dia confirm double bottom. Targetnya bagaimana? Biasanya kalau untuk dia double bottom itu sebesar neckline-nya di sini sampai dengan topnya. Miring. Oke, seperti ini. Ini targetnya. Nah, di sini ada di sekitar 645. Kita katakanlah di sini 640-an di sini. Jadi cukup menarik, kalau buat saya cukup menarik untuk saham ERA. Kenapa? Kalau seandainya dia confirm breakout dari 580 590 dan dia sudah confirm double bottom, maka targetnya adalah sebesar neckline-nya di sekitar 640-645. Kita coba konfirmasi ke broker summary. Apakah ada akumulasi atau tidak? Kalau saya cek selama seminggu ini ya, tanggal 28 sampai dengan tanggal 31, ini ada sedikit distribusi ya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal sini, dia mulai sideways ini, dia cenderungnya masih distribusi. Nah, seperti itu. Tetapi kalau teman-teman lihat lebih jauh lagi, katakanlah 2 minggunya dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 31, ini total yang didistribusikan dengan yang diakumulasi sebelumnya itu tidak sama ya. Jadi masih ada akumulasi cukup masif di sini oleh aset DX, LG, GR, dan AI. Harga rata-ratanya pun ini di sekitar 560, 580 ya. Paling murah kalau kita lihat di sini 5 besarnya ini oleh DX. Paling tinggi oleh LG di 582. Nah, kalau dilihat dari posisi penutupan sekarang ini sekitar 580-an. Berarti masih, kalau 560 sudah floating profit ya, tapi kalau 570, 580 cenderungnya masih BEP. Seperti itu. Nah, buat teman-teman kalau belum punya posisi, bisa manfaatin kalau misalnya breakout dari 590 dengan volume, maka teman-teman bisa spekulasi buy di area sana. Untuk target, menurut saya target terdekat di 520, target menengah jauh itu di sekitar 640, 645 di sana. Nah, kalau seandainya dia tidak confirm double bottom, maka dia akan break dari sini ya.
Buat teman-teman sebaiknya cut loss atau cut loss apabila dia break dari level 565. Kenapa? Kalau sebenarnya di 575 bisa, tetapi karena berdekatan dengan EMA 50 seperti yang tadi saya sampaikan, mending teman-teman tunggu aja di daerah 565, 560 seperti itu. Kalau seandainya dia confirm break atau menyentuh break, teman-teman bisa cut loss di sana. Amankan modalnya, takutnya dia tidak confirm double bottom, confirm triple bottom bisa. Nah, kalau confirm dia mau triple bottom, teman-teman tunggu tinggal di bawah daerah 525, 520 ini bisa. Ini kan membentuk support bawahnya di sana. Atau kalau saya buatkan garisnya, seandainya ini dia tidak confirm double bottom ya di sini. Jadi teman-teman cut loss di 565, 560, teman-teman tunggu di bawah 525, 530 sampai dengan 520 bisa. Seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini cenderungnya masih double bottom ya. Kemungkinan besar masih double bottom. Cuman ya tergantung market makernya mau bentuk double bottom atau gimana seperti itu. Tapi menurut saya pribadi ini cenderungnya masih double bottom. Seperti itu. Itu untuk analisa saya saham ERA. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan analisa saham berikutnya. Terima kasih.